itu sih awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Apakah semua orang timur itu sama? Kalau mendengar istilah orang timur, banyak orang langsung membayangkan Ambon, Papua, atau Maluku sebagai satu kelompok yang sama. Padahal, anggapan itu kurang tepat. Indonesia Timur terdiri dari banyak daerah dengan sejarah, budaya, bahasa, dan perjalanan yang berbeda. Dua contohnya adalah Ambon dan Papua. Meskipun sama-sama berada di kawasan timur Indonesia, keduanya memiliki latar belakang sejarah yang sangat berbeda. Perbedaan inilah yang turut memengaruhi pola pendidikan, pekerjaan, hingga cara masyarakatnya membangun komunitas ketika merantau ke Jakarta. Mari kita mulai dari Ambon. Selama berabad-abad, Ambon merupakan salah satu pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Sejak abad ke-15, pedagang dari Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa datang ke Maluku untuk mencari pala dan cengkih. Pada tahun 1512, Portugis tiba di Maluku, kemudian disusul Belanda yang menjadikan Ambon sebagai salah satu pusat perdagangan dan pemerintahan VOC di Nusantara. Karena sejak lama menjadi kota pelabuhan yang ramai, masyarakat Ambon lebih awal berinteraksi dengan dunia luar. Pendidikan barat, administrasi pemerintahan, dan mobilitas antar daerah berkembang lebih cepat. Pada masa kolonial, banyak orang Ambon bekerja sebagai tentara kenil, guru, pegawai pemerintahan, maupun pekerja di berbagai wilayah Hindia Belanda. Akibatnya, tradisi merantau masyarakat Ambon telah berlangsung selama beberapa generasi. Banyak keluarga Ambon yang telah lama menetap di Jakarta, sehingga perantau baru umumnya memiliki jaringan keluarga atau komunitas yang dapat membantu mereka beradaptasi. Sekarang, kita beralih ke Papua. Papua memiliki sejarah yang berbeda. Wilayah ini dihuni oleh ratusan suku dengan bahasa, adat, dan sistem sosial yang sangat beragam. Masyarakatnya berkembang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing, baik di pesisir, lembah, rawa, maupun pegunungan. Di wilayah pesisir memang telah terjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Maluku, seperti Tidore dan Ternate. Namun, sebagian besar wilayah Papua tidak berkembang sebagai pusat perdagangan internasional seperti Ambon. Selain itu, penguasaan administrasi kolonial Belanda berlangsung lebih lambat dan tidak merata karena luas wilayah serta medan yang sulit dijangkau. Karena latar belakang tersebut, gelombang perantau Papua ke Jakarta dalam jumlah besar baru meningkat setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia. Banyak yang datang untuk menempuh pendidikan, bekerja, menjadi atlet, atau mengikuti berbagai program pemerintah. Untuk saling membantu, mereka membentuk komunitas melalui asrama, organisasi mahasiswa, paguyuban daerah, dan kegiatan keagamaan. Lalu, bagaimana dengan etika merantau? Terlepas dari asal daerah, setiap perantau memiliki tanggung jawab yang sama ketika tinggal di daerah lain. Mereka diharapkan menghormati adat dan kebiasaan masyarakat setempat, menaati hukum, menjaga sopan santun, serta membangun hubungan yang baik dengan tetangga dan lingkungan sekitar. Menjaga nama baik keluarga dan daerah asal juga menjadi nilai yang penting. Sikap disiplin, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan masalah melalui dialog akan memudahkan seseorang diterima di lingkungan baru. Baik masyarakat Ambon maupun Papua umumnya memiliki nilai kekeluargaan dan solidaritas yang kuat. Mereka saling membantu ketika ada sesama perantau yang mengalami kesulitan. Namun, selain menjaga hubungan dengan komunitas asal, kemampuan bergaul dengan masyarakat yang lebih luas juga menjadi bagian penting dari proses adaptasi. Jadi, apakah semua orang timur itu sama? Jawabannya, tidak. Mereka mungkin sama-sama berasal dari Indonesia Timur, tetapi memiliki sejarah, budaya, bahasa, dan perjalanan yang berbeda. Ambon berkembang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang telah lama berhubungan dengan dunia luar. Sedangkan Papua berkembang melalui ratusan masyarakat adat dengan sejarah dan kondisi geografis yang sangat beragam. Perbedaan tersebut bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik, melainkan untuk menunjukkan bahwa keberagaman adalah bagian dari kekayaan Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan seseorang di tanah rantau tidak ditentukan oleh asal daerahnya, tetapi oleh kemampuan beradaptasi, bekerja keras, menghormati orang lain, dan menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian tahu kan,
Ternyata tidak semua orang dari Indonesia Timur itu sama. Ambon dan Papua memang sama-sama berada di kawasan timur Indonesia, tetapi keduanya memiliki sejarah, budaya, dan perjalanan yang berbeda. Justru karena perbedaan itulah, Indonesia menjadi negara yang kaya akan keberagaman. Kalau kalian suka konten sejarah Papua seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Saya Sinelo, sampai jumpa di cerita sejarah Papua berikutnya.